Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Dan kita akan membahas mengenai beban biaya perkara itu dibebankan untuk pihak penggugat atau tergugat. Karena setiap gugatan itu kadang-kadang ada yang membebankan biaya perkara itu kepada pihak penggugat, namun ada juga yang membebankan biaya perkara itu kepada pihak tergugat. Jadi aturannya itu seperti apa sih yang sebenarnya? Oke, mengenai biaya perkara itu sudah diatur di HIR ya, yaitu pasal 183. Di situ disebutkan bahwa biaya perkara itu memang harus dicantumkan di dalam petitum sebuah gugatan. Oke. Karena yang banyak sekali bertanya, itu pertanyaan itu pada gugatan perceraian ya, karena gugatan perceraian itu termasuk gugatan yang simple aja ya. Itu biasanya, itu dalam prakteknya ya, biasanya untuk biaya perkara itu langsung ditanggung dan dibebankan untuk pihak penggugat. Kenapa kok alasannya seperti itu? Karena ketika pihak tergugat atau termohon nanti tidak hadir di persidangan, itu nanti tidak ribet lagi, jadi langsung aja biar cepat selesai perkaranya, nggak apa-apa. Untuk biaya perkara nanti yang biasanya totalnya cuma 500.000 sampai 1 juta itu dibebankan kepada pihak penggugat saja, tidak apa-apa. Oke. Namun untuk perkara-perkara yang gede, perkara-perkara yang lumayan berat, misalnya perkara tanah dan perkara perdata, wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, beban biaya perkara itu biasanya pasti diajukan untuk pihak tergugat. Masing-masing pihak tidak mau menanggung beban perkara. Kalau Anda lihat di petitum masing-masing penggugat atau jawaban atas gugatan, di situ pasti menyebutkan bahwa membebankan biaya perkara kepada pihak penggugat atau menghukum pihak tergugat untuk membayar perkara ini atau biaya yang timbul dalam perkara ini. Sedangkan dalam jawaban atas gugatan itu biasanya membebankan biaya perkara kepada pihak penggugat, saling membebankan kepada, kalau penggugat kepada pihak tergugat, kalau tergugat mengembalikan kepada pihak penggugat. Karena untuk perkara-perkara perdata, PMH ataupun wan prestasi itu biasanya biaya perkaranya mahal, di atas 1 juta dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perkara perceraian itu kenapa lebih cepat? Karena kadang-kadang pihak tergugat itu tidak hadir. Maka agar lebih cepat solusinya ya langsung saja membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Biasanya kata-katanya di petitum seperti itu. Dan jangan lupa untuk petitum mengenai biaya itu selalu harus dilampirkan, karena itu termasuk hal wajib ya. Permintaannya apa dan biaya perkara itu juga harus dicantumkan dalam petitum. Oke. Jadi itu tadi alasan kenapa kok di perceraian itu beban perkara itu ditanggung oleh pihak penggugat, sedangkan perkara lain itu saling melempar beban perkara. Dan sebenarnya biaya perkara atau beban perkara itu ditanggung oleh siapa sih? Ya nanti untuk biaya perkara itu semuanya ditentukan oleh keputusan majelis hakim. Karena antara pihak penggugat dan tergugat itu kan masing-masing meminta beban perkara dilempar, saling melempar beban perkara ya, nanti tergantung keputusan hakim. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini itu ditentukan atau ditanggung oleh siapa, pihak tergugat kah atau pihak penggugat. Jadi biasanya untuk beban perkara itu diberikan kepada pihak yang kalah atau yang dianggap salah. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.